Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban. Hal tersebut bisa menjadi sifat timbal balik. Namun, ada juga macam-macam bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara yang dilakukan masyarakat. Padahal, hak dan kewajiban perlu dijalankan beriringan dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, berikut ini berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Masyarakat akan mendapatkan haknya jika sudah melaksanakan kewajibannya. Apa itu hak? Hak adalah hal mutlak yang dimiliki masyarakat dan sudah ada sejak lahir. Contoh hak anak adalah berhak mendapatkan perlindungan. Lalu, apa saja bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara? Bentuk pelanggaran hak warga negara. Ada berbagai bentuk pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia, seperti menangkap seseorang demi menjaga stabilitas tanpa adanya landasan hukum, menggunakan budaya kekerasan atau main hakim sendiri pada masyarakat karena dianggap melakukan hal yang salah dan dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga negara. Tidak memberikan kebebasan untuk pers dengan mencabut surat izin, terlebih pada pers yang mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Adanya hukuman mati. Hukuman ini dianggap kontroversial karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Adanya tindakan penggusuran. Hal ini dianggap gak benar karena masuk dalam bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Saat pelanggaran hak terjadi, biasanya karena adanya pengingkaran kewajiban warga negara. Inilah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak membayar pajak yang merupakan kewajiban warga negara, membuang sampah sembarangan, tidak merawat dan justru merusak fasilitas negara, merusak atau mencoret bangunan umum. Dengan sengaja merusak jaringan telepon, melakukan penerbangan liar dan merusak alam, melanggar lalu lintas, tidak menggunakan keamanan saat berkendara seperti helm, tidak ikut berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah kids, itulah contoh dan bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Sekarang kita lihat yuk, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah. Hak dan kewajiban anak di rumah. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya.
4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!